Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, cuaca ya di Jimbaran saat hujan sangat deras, jadi kita tidak mengadakannya di gereja tapi di pastoring. Dan juga pada pagi hari ini ya dalam puji-pujian tadi karena suara hujan deras, jadi kita nggak live ya, tapi firman Tuhan yang kita sampaikan ya pada pagi hari ini. Yesaya pasal 43, perenungan firman pada pagi hari ini. Saya akan membaca untuk kita sekalian Yesaya pasal 43. Tidak semua kita baca pagi hari ini, tetapi Bapak Ibu di rumah masing-masing bisa membaca satu pasal ya. Di ayat pertama berbunyi demikian, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menarik di sini bahwa firman Tuhan kepada Israel, kepada Yakub, kepada Yehuda ya. Firman Tuhan berkata kepada mereka supaya mereka jangan takut. Jangan takut. Ya, apapun situasi yang ada jangan takut. Mengapa firman Tuhan mengatakan kepada umat pilihan ini jangan takut? Jangan takut. Ya. Kita melihat firman Tuhan bahwa ya karena ada Allah, ada Tuhan bersama dengan umat pilihan ini. Jangan takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Ya. Jadi Israel, Yehuda adalah kepunyaan Allah. Nah, Allah yang menciptakan mereka, dikatakan ya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jadi ya, Yakub, Israel ini adalah ciptaan Allah, karya Allah, pilihan Allah. Jadi Allah ya bertanggung jawab atas hal itu. Allah mau memberikan yang terbaik, memelihara umat ini. Ya, jangan takut. Ya, untuk itu jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketakutan bisa melanda hidup kita. Ya, banyak faktor-faktor di sekeliling kita yang bisa membuat kita takut. Misalnya keadaan sekarang cuaca ya. Saya mendengar tempat-tempat lain saudara-saudara kita sudah mengalami banjir ya, sudah sulit mereka tinggal di rumahnya, ada yang air sudah masuk rumah ya, ada yang banjir bandang ya. Wah, luar biasa mengalami penderitaan. Nah, Tuhan berkata bagi umatnya, bagi orang percaya, jangan takut.
Ya. Di ayat 2 dikatakan begini, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan hangus. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Jadi baik air maupun api, ya ini suatu bertentangan ya, api, air ya. Tapi sama-sama membahayakan. Tapi ini semua nggak ada apa-apanya bagi umat pilihan Allah. Ya, nah musim kemarau, musim hujan nggak ada masalah. Tuhan tetap pelihara kita. Amin. Tuhan tetap menjaga kita. Nah situasi apapun yang kita alami, jangan kita takut. Mengapa? Karena Tuhan menyertai kita. Ya, aku akan menyertai engkau. Tuhan berkata kepada umat, ya bahwa Tuhan menyertai umat ya. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, diulang lagi di ayat 5, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat dan seterusnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang membuat kita takut akhir-akhir ini? Atau peristiwa apa yang kita alami membuat kita takut? Persoalan apa yang kita hadapi membuat kita takut? Kebenaran firman Tuhan menguatkan kita ya bahwa kita jangan takut ya menghadapi hal apapun karena Tuhan menyertai kita. Tuhan bersama dengan kita, Tuhan mengerti segala persoalan kita, Tuhan juga tahu bagaimana Dia akan menolong kita dari persoalan kita. Ya, memang akhir-akhir ini banyak sekali persoalan ya, pergumulan ya. Situasi ekonomi secara khusus banyak yang membuat orang mulai ketakutan ya, gelisah, dan ada juga yang tidak bersemangat lagi untuk menjalani hidup dengan tegar. Udah mulai loyo, udah mulai cemas, ya mulai takut. Ya jangan-jangan nanti kita nggak bisa melanjutkan ini dan itu. Jangan-jangan ya anak-anak tidak bisa sekolah lagi, tidak bisa kuliah. Jangan-jangan ya kita nggak bisa lagi membayar ini dan itu. Jangan-jangan banyak sekali mulai dilanda rasa takut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur memiliki Allah yang hidup. Nah itu sebabnya kita jangan takut. Nah di sini ditegaskan lagi kepada umat itu bahwa yang memberikan keselamatan kepada mereka adalah Allah sendiri, Tuhan, ya Tuhan yang berkuasa. Jadi Tuhan di sini menegaskan bahwa Dia tidak akan membiarkan umat. Nah, sebagaimana Tuhan tidak membiarkan umat, ya demikian juga Tuhan tidak membiarkan kita saat ini. Jadi firman ini tidak hanya untuk bangsa Israel, dan firman ini tidak hanya untuk ya orang-orang pada zaman dulu, tapi juga zaman sekarang dan untuk orang percaya saat ini. Tuhan menyertai kita, ya. Tuhan bersama dengan kita dan Tuhan akan menolong kita dari segala persoalan yang kita hadapi. Apakah kita sedang berjalan di atas air atau melewati air maksudnya, sungai-sungai, ataukah keadaan musim hujan, ya sedang banjir. Nah kita tidak akan mengalami kehancuran atau hanyut ya. Tapi dampak tentu ya, kalau musim hujan ya kita mengalami banjir itu wajar. Tetapi kita tidak mengalami ya kematian untuk itu, tidak mengalami kehancuran. Kenapa? Tuhan menolong, itu maksudnya ya. Tuhan akan menolong, tetap ada sukacita, tetap kita berharap ada pemulihan terjadi, ya tetap berharap akan pertolongan Tuhan. Nah kalau kita dikatakan di sana nyala api tidak akan menghanguskan kita, ya masa-masa kemarau ya panas terik, ya kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita tidak akan mengalami kehancuran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah apa saja yang membuat saudara
takut? Apa saja yang membuat saudara mulai khawatir? Ya, kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan takut. Jangan takut. Kita memiliki Allah yang dapat kita andalkan. Kenapa? Karena Dia memang Allah yang berkuasa. Dia Tuhan. Dia mampu mengadakan segala sesuatunya. Dia bisa berbuat hal-hal yang bagi kita sudah tidak mungkin. Bagi kita sepertinya tidak akan terjadi. Tetapi Tuhan akan menolong. Nah, bagaimana kita di hadapan Tuhan? Kita orang-orang yang dikasihinya. Kita orang-orang yang disayang Tuhan. Perhatikan di ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Oleh karena engkau berharga di mataku. Jadi begini Bapak Ibu. Kalau kita memiliki benda-benda yang sangat berharga bagi kita, gak mungkin benda-benda itu kita abaikan, kita buang, kita telantarkan, gak mungkin. Mestinya kita sayangkan. Ada seseorang yang punya kendaraan yang sangat disayang, waduh, luar biasa diperlakukan, habis dipakai kendaraannya dilap, dibersihin, dipoles, kemudian dimasukkan ke garasinya gitu ya. Karena berharga. Nah, kalau orang yang merasa itu nggak berharga, dibiarin aja. Mau hujan kek, mau apa kek, mau rusak rusaklah gitu ya. Nah, itu karena baginya nggak berharga barang itu. Tetapi kalau kita punya barang yang sangat berharga, ketika hilang kita sungguh mencarinya. Karena kita senang dengan itu, berharga di mata kita kan. Kita cari, kita rawat baik-baik. Kita rasanya nyatu dengan dia dengan benda-benda yang kita harga itu, yang kita senangi, itu melekat dalam hati kita. Nah, kita sebagai umat Tuhan, kepunyaan Tuhan, jadi kita berharga di mata Tuhan. Bagi Tuhan kita ini berharga, jadi disenanginya. Hati Tuhan melekat kepada kita karena kita miliknya. Jadi Tuhan tidak akan mencampakkan miliknya. Nah, persoalan kita sebagai milik Allah ini, yang menjadi persoalan adalah dalam perjalanan hidup kita ketika menghadapi berbagai persoalan, berbagai masalah yang silih berganti. Nah, seringkali membuat kita takut. Ada ancaman-ancaman, ada musuh-musuh, mulai kita takut. Nah, di sini Tuhan katakan, jangan takut. Diulang lagi tadi, jangan takut. Aku menyertai engkau. Jangan takut, engkau kepunyaanku. Jangan takut, engkau berharga bagiku. Wow, luar biasa. Kalau Tuhan katakan kepada kita bahwa kita ini berharga bagi Tuhan, bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Siapakah kita, manusia yang penuh dengan dosa ini, yang bersalah ini? Tetapi Tuhan pilih, Tuhan selamatkan. Tuhan katakan tadi, aku juru selamatmu. Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan tidak membiarkan kita mati di dalam kefasikan kita. Tidak. Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik di dalam kefasikannya, tapi Dia mau supaya kita berbalik, kita bertobat, sehingga kita mengalami kasih Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Jadi Tuhan mau kita hidup di dalam kasih-Nya itu, Jadi kita ini berharga, mulia, dikatakan, aku mengasihi engkau. Ini kata Tuhan. Wow, luar biasa. Mungkin ada di antara kita yang ini merasa karena hidup mulai susah, sulit. Aduh, kok hidup seperti ini ya? Di mana Tuhan? Kok nggak tolong saya ya? Ingat firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan mengasihi engkau. Tinggal kita harus menantikan dengan sukacita. Sabarlah, sabarlah. Kalaupun hari-hari ini harus menderita, sabarlah menderita ya. Tidak selamanya mendung itu kelabu ya. Istilah yang sering kita dengar. Kadang-kadang ada mendung, tetapi akan berlalu juga. Bahkan badai. Maka ada orang yang berkata bahwa badai pasti berlalu. Wow, luar biasa. Nah, ada orang berkata begini, kalau Anda mau melihat pelangi, maka Anda harus siap menerima hujan. Kalau Anda tidak, mau berkata begini, saya mau melihat pelangi, tapi jangan ada hujan ya, saudara tidak akan dapatkan. Saudara hanya bisa melihat pelangi sehabis hujan. Jadi ketika hujan jangan bersungut-sungut.
Ya, jangan protes. Ya, tapi setelah selesai itu kan kita lihat sesuatu yang indah. Jadi segala sesuatu yang Tuhan izinkan kita alami sesungguhnya adalah baik bagi kita. Itu kan firman Tuhan katakan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan izinkan semuanya. Jangan takut. Ya, wah terjadi ini kita takut. Jangan takut. Kan Tuhan izinkan. Mengapa Tuhan izinkan? Ada maksud Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa kita tidak perlu takut dalam menghadapi apapun persoalan dalam hidup ini? Mengapa kita tidak takut? Karena apa? Karena kita ini milik Allah. Allah bersama-sama dengan kita. Ya, tidak akan mungkin Allah membiarkan kita. Ya, kita milik Allah, kepunyaan Allah. Ya, mengapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhan mengasihi kita. Ya, Tuhan peduli kepada kita. Dia akan tolong kita. Bahkan pada saat titik-titik di mana kita sudah tak berdaya, di situ tangan Tuhan akan menopang kita. Ya, Tuhan mengasihi kita. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Dia adalah juru selamat kita. Dia Tuhan yang memberi yang terbaik bagi kita. Untuk itu, jangan takut. Yang perlu kita lakukan apa? Bersandarlah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi berbagai persoalan, kita sudah merasakan beban itu. Rasanya memang berat. Bukankah Yesus berkata, marilah datang kepadaku, wahai kamu sekalian yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun bebanmu, pergumulanmu, percayalah kepada Tuhan. Engkau dikasihi Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Ya, engkau tidak akan ditolak oleh Tuhan ketika engkau datang kepadanya. Engkau tidak akan dibiarkan terlantar. Kita ini miliknya. Ya, Dia pelihara kita. Dia jaga kita. Dia beri yang terbaik bagi kita. Jangan cari pertolongan yang lain. Nah, apalagi datang kepada kuasa-kuasa kegelapan. Jangan. Ya, itu mendukakan hati Allah. Itu kekejian bagi Allah. Tetapi yang mau kita lakukan adalah datanglah kepada Tuhan. Marilah datang kepadaku, kata Yesus. Jadi datanglah kepada Yesus. Pagi hari ini kita mau